Jadi CMV ditransmisikan dari host yang membawa infeksi, yang membawa virus, ya CMV. Untuk transmisi ke ibu hamil atau wanita muda usia produktif itu seringkali sumber infeksinya adalah anak kecil, ya, anak kecil usia prasekolah yang sedang bermain atau kontak dengan wanita tersebut, atau bisa juga dari pasangan seksual, ya. Untuk transmisinya bisa dari urin, bisa cairan semen, dari ludah, air mata, cairan cerebrospinal, dari ASI, transfusi darah atau transplantasi organ, ya. Atau bisa juga penularan secara fetomaternal selama kehamilan, selama persalinan atau transmisi pasca natal. Ini ya, jadi sumber infeksi dari ASI kalau dari anak-anak balita ya itu dari urin atau salivanya, kalau dari pasangan seksual dari cairan semen atau sekret dari serviks, ya. Kemudian terjadi infeksi infeksi uterin ini bisa ascending, bisa hematogen, ya, dan infeksi lewat plasenta. Nah, ini infeksinya bisa jadi infeksi sekunder, primer, atau dia sudah berulang atau recurrent infection, ya. Ketika wanita ini hamil, maka akan terjadi transmisi ke fetus, ya. Sekitar 20-40% itu simptomatik. Jadi gejala yang muncul bisa berupa IUGR, jadi bayinya lahir kondisi bayinya kecil ya karena retardasi pertumbuhan di intrauterin. Kemudian pada mata bisa terjadi retinitis ya, lalu ukuran kepalanya kecil atau mikrosefali, kemudian jaundice dan hepatosplenomegali ya. Kemudian dari yang simptomatik ini bisa terjadi kerusakan permanen ya. Jadi retardasi mental, tuli, ya, buta. Nah, ini permanen ya dan 20% bisa mengalami kematian. Ya, ini untuk yang simptomatik ya. Tapi sebagian besar itu asimptomatik. Ya, jadi 90-95% itu asimptomatik. Tapi dari yang asimptomatik bisa jadi sequel lambat, jadi jangka panjang baru muncul gejala. Ya, ini gejala klinis disebut trias ya pada bayi dengan CMV kongenital itu ditandai dengan adanya ikterus, hepatosplenomegali dan peteki. Jadi trias ini ya 3 tanda klinis yang muncul ya. Pada ini ya gambaran klinis dari CMV ini dia bisa munculnya berupa gejala infeksi kongenital, bisa berupa infeksi perinatal ya, ataupun infeksi yang baru muncul setelah adanya transplantasi organ ya. Kalau kongenital tadi ada ikterus, hepatosplenomegali dan adanya kelainan-kelainan kongenital lain ya. Jadi mikrosefali, kemudian pada mata bisa dapatkan chorioretinitis, katarak ya. Kemudian ukuran mata kecil, mikroftalmus ya. Kemudian pada telinga ya bisa didapatkan tuli sensorik ya, lalu gangguan motorik dan retardasi mental. Ini gejala-gejala CMV kongenital. Kalau infeksinya secara perinatal, jadi baru tertular setelah bayinya lahir ya, itu biasanya asimptomatik ya. Lalu ada juga infeksi yang terjadinya karena transfusi organ, jadi sudah ini bukan kongenital lagi ya. Biasanya pada pasien-pasien yang imunokompromis. Ini gejalanya bisa chorioretinitis, pneumonitis, hepatitis, dan lain-lain ya. Oke, pemeriksaan penunjangnya ini, jadi pemeriksaan serologi ini dengan sampel darah dicek imunoglobulin G dan imunoglobulin M-nya ya. Imunoglobulin M itu menggambarkan atau IgM ya, itu menggambarkan infeksi akut yang saat ini ya. IgG menunjukkan adanya infeksi CMV yang lama ya. Kemudian kultur sel, tapi kalau ini pemeriksaannya lama ya. Kemudian cek antigen pada darah dan PCR. PCR ini sangat sensitif, bisa membantu untuk menentukan adanya DNA virus ya, dan bisa membantu menentukan load virusnya. Ya, ini pemeriksaan serologi untuk mencari antibodi atau virusnya langsung ya. Lalu ada pemeriksaan radiologi dengan CT scan atau MRI kita bisa melihat adanya kalsifikasi intracerebral atau pembesaran pada ventrikel otak atau ventrikulomegali ya. Lalu pemeriksaan histopatologi
Jadi diambil sedikit jaringan lalu diwarnai pewarnaan imunohistokimia, nanti akan didapatkan adanya sel dengan cytomegalic inclusion di dalamnya. Ya, itu juga membantu diagnosis CMV. Biasanya lebih sering untuk penelitian ya. Kemudian DD-nya bisa di-DD dengan toksoplasma kongenital, sindrom rubella kongenital, herpes simplex, sepsis neonatal, dan sifilis kongenital. Nah, ini untuk tata laksananya ya. Jadi untuk tata laksana bisa dimulai sejak adanya atau diketahuinya adalah adanya infeksi maternal ya. Maka kita bisa cegah infeksi maternal ini dengan pemberian imunoglobulin pada ibu hamil ya yang mengalami infeksi primer CMV atau ya memang sudah terkonfirmasi ya, maka kita bisa berikan imunoglobulin untuk mengurangi risiko terjadinya sekuel atau infeksi kongenital pada bayinya. Lalu pada neonatus apabila terinfeksi CMV, maka kita harus cek secara menyeluruh ya, pemeriksaan darah lengkap, lalu lihat fungsi hati ya, cek bilirubin ya, kemudian kalau perlu CT scan kepala kalau ada indikasi, lalu cek pemeriksaan oftalmologi maupun fungsi pendengaran ya, karena kita nggak tahu sejauh mana infeksi kongenital tersebut mempengaruhi bayi tersebut ya. Lalu pengelolaan suportif ya, pemberian ASI, kemudian fototerapi jika ada indikasi, transfusi juga sama ya jika ada indikasi. Oke, jadi untuk pengobatannya memang lebih ke mengeksplor lebih lanjut sejauh mana infeksi kongenital tersebut terjadi dan mengoptimalkan kondisi pasien ya. Nah, saat ini ada pengobatan menggunakan antivirus ya, ganciclovir dan valganciclovir yang diharapkan bisa setidaknya menekan replikasi virus sehingga bisa mengurangi risiko kelainan kongenital yang berat gitu ya. Nah, pemberian ganciclovir ini diberikan selama 2 sampai 3 minggu ya. Dengan dosis 6 mg per kilogram berat badan per kali, lalu dilanjutkan dengan valganciclovir. Kalau valganciclovir ini oral ya, pemberiannya 16 mg per kilogram berat badan per kali, 2 kali sehari, sampai total pengobatan selama 6 bulan. Nah, selama pengobatan ini harus dimonitor efek sampingnya ya, berupa neutropeni, trombositopeni ya, disfungsi hati, gangguan gastrointestinal maupun renal. Ya. Nah, ini untuk pencegahannya. Jadi untuk wanita muda ya, menghindari daerah-daerah yang risiko penularan tinggi seperti tempat perawatan bayi, tempat penitipan anak ya, tempat anak-anak berkumpul ya. Cuci tangan ya, harus hygiene ya diperhatikan. Lalu untuk mencegah infeksi primer ya, screening untuk pasien-pasien untuk orang-orang yang berisiko ya terjadi harus menjalani transfusi darah rutin atau menjalani transplantasi organ. Kemudian imunoprofilaksis pasif ya dengan imunoglobulin CMV dan imunisasi aktif dengan vaksinasi CMV. Untuk prognosisnya bagaimana pada pasien-pasien dengan CMV kongenital yang simptomatik, mortalitasnya sekitar 10-15%. Dan dari 50-90% bayi yang hidup itu bisa didapatkan sekuel ya dari gejala sisa ya, berupa tuli, retardasi mental, gangguan tumbuh kembang, CP, epilepsi, dan mikrosefali. Ya, jadi memang lebih baik kita tekankan di pencegahan dan screening dini ya. Oke, kemudian ini yang toksoplasmosis. Ini satu DD dari cytomegalovirus tadi ya. Kalau toksoplasmosis ini penyebabnya bukan virus tetapi parasit namanya Toxoplasma gondii. Ya. Jadi dia bisa menginfeksi janin pada awal trimester kehamilan. Jadi pada saat organogenesis ya. Manifestasi klinisnya bisa jadi asimptomatik sama seperti CMV tadi ya. Sampai bisa terjadi juga kelainan bawaan yang berat terutama berupa kelainan neurologi ya. Diagnosis berdasarkan klinis sulit ditegakkan sehingga kita perlu pemeriksaan serologi ya dan pemeriksaan penunjang lainnya. Ini ya, jadi penyebabnya adalah parasit
protozoa ya, namanya Toxoplasma gondii. Dia merupakan parasit intrasel obligat. Jadi dia hanya bisa hidup kalau berada dalam sel hidup lainnya ya. Ada 2 siklus, ada siklus seksual ya, dan ada siklus aseksual. Siklus seksual ini terjadinya pada host definitifnya yaitu kucing, dan siklus aseksualnya berlangsung di dalam tubuh manusia. Ini ya, jadi siklus seksualnya dari gamet jantan dan betina akan membentuk ookis ya. Nah, ookis ini berada di intestin ya. Nah, dia bisa menular ke dalam tubuh manusia itu karena adanya shedding. Jadi kalau dia melepaskan fesesnya, ookisnya ini akan ikut keluar ya. Kemudian ookis ini akan mengalami sporulasi. Jadi yang sebelumnya kan ookis yang belum bersporulasi ya. Nah, ini kalau sudah bersporulasi di dalamnya terdapat sporozoid ya. Nah, sporozoid ini bisa kemudian dimakan oleh hewan ini ya, hewan ternak ya. Domba, babi ya, gitu. Kemudian masuk ke dalam jaringan ya. Kemudian nantinya sebagian juga bisa dia mengkontaminasi pada air ataupun tanaman ya. Nah, maka dia bisa transmisi ke dalam tubuh manusia apabila manusia mengkonsumsi daging yang tidak matang ya. Ookisnya bisa masuk atau mengkonsumsi sayuran ya yang sayuran-sayuran mentah, air yang tidak dimasak dengan baik ya. Maka akan masuk ke dalam tubuh manusia ya, gitu. Kemudian oke, ini penularannya jadi bisa kongenital dari ibu ke anaknya, bisa lewat makanan itu tadi ya, daging yang mengandung kista, atau bisa juga penularan lain ya, lewat transfusi darah, alat suntik kalau dari pasien yang memang sudah terinfeksi oleh toksoplasma ya. Manifestasi klinis, ini masa inkubasinya rata-rata 7 hari, 70-90% asimptomatik ya, sekitar 10-30%-nya adalah simptomatik, diantaranya berupa toksoplasma kongenital ya. Toksoplasma kongenital ini manifestasinya berupa gangguan penglihatan, gangguan pendengaran, gangguan belajar, kemudian retardasi mental ya. Nah, pada saat bayi baru lahir bisa didapatkan ruam makulopapuler dengan limfadenopati generalisata, kemudian hepatosplenomegali, kemudian tampak ikterik atau kuning, pneumonitis, kemudian diare, hipotermi, dan peteki. Ini gejalanya luas ya, nggak khas ya. Makanya tadi sudah disampaikan kalau diperlukan pemeriksaan serologi atau penunjang yang lain ya. Lalu bisa terjadi komplikasi berupa ini, meningoencephalitis, hidrosefalus, ya, mikrosefali, korioretinitis, kejang, dan IUFB. Nah, ini mirip ya sebenarnya seperti yang CMV tadi ya, dan keterlibatan organnya juga hampir sama ya, pada penglihatan, pada pendengaran, ya, retardasi mental, kemudian ada hepatosplenomegali, ikterik, nah ini hampir sama ya. Kemudian, oke, jadi ada manifestasi yang tidak khas, ya. Kemudian ada yang baru muncul setelah lahir, kebanyakan asimptomatik kecuali pada pasien yang imunokompromis itu sudah muncul sejak lahir, ya. Oke. Nah, ini adalah pemeriksaan penunjangnya, ya. Jadi pada pemeriksaan penunjang kita bisa cekkan dari cairan cerebrospinal, ya. Ini pada pasien-pasien yang ada manifestasi cerebral ya, lalu ada indikasi kita labkan, kita ambil cairan cerebrospinalnya, biasanya warnanya santokrom ya, kemudian didapatkan peningkatan sel leukosit yang mononuklir ya. Jadi monosit meningkat, limfosit meningkat ya. Kemudian proteinnya akan meningkat dan IgM toksoplasmanya positif. Nah, ini ya yang membantu untuk penegakan diagnosis. Kemudian pada pemeriksaan darah tepi biasanya tidak khas ya, bisa leukopeni, bisa leukositosis. Namun pada awal-awal akan didapatkan limfositosis dan monositosis serta trombositopeni ya. Kemudian pemeriksaan histologi akan didapatkan takizoid dari toksoplasma pada jaringan dan kista pada jaringan.
Untuk pemeriksaan serologi yaitu IgG, IgM, anti-toksoplasma. Ya. Dan pemeriksaan PCR ini bisa didapatkan positif pada semua jaringan tubuh, ataupun cairan. Kemudian pemeriksaan penunjang lainnya bisa dilakukan pemeriksaan radiologi, ya akan didapatkan klasifikasi. Klasifikasinya khasnya adalah lokasinya pada periventricle. Ya. Oke, untuk tata laksananya ini jadi tata laksananya adalah pemberian pirimetamin dan sulfadiazin yang diharapkan bisa mencegah invasi parasit dan mencegah kerusakan lebih lanjut ya. Karena kan parasitnya sudah masuk ya, tapi setidaknya pengobatan ini bisa membantu supaya tidak terjadi kerusakan lebih lanjut, yaitu berupa pirimetamin dikombinasi dengan sulfadiazin. Ini dosisnya ya. Kemudian spiramisin ya 100 mg per kilogram berat badan per hari, lalu kortikosteroid ya pada kondisi inflamasi dan asam folat ya. Pengobatan ini diberikan selama 1 tahun ya. Asam folat itu diberikan selama pengobatan bersama dengan pirimetamin ya. Jadi pemberiannya adalah pirimetamin dengan sulfadiazin dulu diberikan selama 6 bulan pertama ya. Setelah itu baru diberikan bergantian setiap bulan antara pirimetamin sulfadiazin dengan spiramisin ya. Pada saat pemberian dengan pirimetamin disertai dengan asam folat ya. Kalau pada neonatus yang sehat dengan tes serologi yang belum terbukti tapi ibu diketahui infeksi akut toksoplasma selama kehamilan ya, maka kita bisa berikan pirimetamin sulfadiazin tujuannya untuk profilaksis diberikan selama 1 bulan ya. Oke, ini untuk pencegahannya. Jadi pada ibu hamil ini ya, daging dimasak matang ya, kemudian tidak memegang daging mentah, segera mencuci tangan setelah memegang daging mentah ya, mencuci buah dan sayuran, bersihkan tempat kotoran kucing ya. Kemudian pencegahan untuk janin yang ada dalam kandungan, kita screening tes serologi pada ibu hamil yang berisiko tinggi dan pengobatan untuk ibu hamil yang terbukti sudah terinfeksi. Oke, seperti itu untuk toksoplasmosis ya. Ini yang terakhir yaitu leptospirosis. Jadi leptospirosis ini sebenarnya penyakit zoonosis ya. Jadi dia lebih ke hewan sebenarnya ya. Penyebabnya adalah leptospira. Leptospira ini merupakan bakteri yang berasal dari famili Leptospiraceae ya. Jadi sebenarnya dia lebih dominan pada hewan seperti tikus, anjing, kucing gitu ya. Tapi ternyata bisa juga menginfeksi manusia ya. Biasanya ditularkannya itu melalui urin yang terinfeksi ya, lalu masuk melalui mukosa atau kulit yang tidak intak gitu ya. Atau lewat air yang tercemar ya atau tanah yang tercemar gitu ya. Makanya leptospirosis ini banyak terjadi pada orang-orang yang dia pekerjaannya banyak kontak dengan air ya, petani, pegawai kebersihan ya, pembuang sampah ya, lalu orang yang sering olahraga air, nelayan, nah itu yang berisiko tinggi untuk terjadi leptospirosis. Ini epidemiologinya, nanti bisa dibaca sendiri ya untuk epidemiologinya. Saya langsung ke gejala klinisnya aja. Jadi secara umum untuk klinisnya kita bagi menjadi 2 fase. Jadi ada fase anikterik atau kita sebut dengan fase septik ya, dan fase ikterik atau fase imun ya. Pada fase anikterik itu terjadi lesi pada jaringan akibat invasi dari leptospira. Gejalanya berupa demam, kemudian ada nyeri kepala, mialgia, nyeri perut, dan mual muntah. Ya, kalau kita lihat di sini di fase anikterik ini gejalanya tidak khas ya, mirip dengan infeksi-infeksi lainnya ya. Tetapi pada fase ikterik atau fase imun, nah ini sudah mulai terjadi peningkatan titer antibodi dari leptospira. Biasanya demamnya sudah nggak begitu tinggi, tetapi terdapat penurunan kondisi pasien ya, di mana nyeri kepalanya semakin hebat ya, kemudian bisa didapatkan meningitis aseptik, kemudian konjungtiva hiperemi, uveitis, hepatosplenomegali, ikterik, kelainan paru, disfungsi ginjal dan ruam kulit ya. Jadi
lebih berat. Nah, ini kita sebut sebagai Weil disease atau Weil syndrome. Jadi fase ikterik pada leptospirosis kita sebut sebagai Weil syndrome ya. Nah, ini ya adalah gejala klinis pada leptospirosis. Ini mulai dari fase anikterik sampai fase yang ikterik ya. Fase ikterik. Oke, Weil disease ya. Nah, ini pemeriksaan penunjangnya. Jadi pada pemeriksaan laboratorium biasanya leukositnya normal, tapi didapatkan neutrofilia. Jadi persentase neutrofilnya itu meningkat. Kemudian trombositnya turun, ya, LED-nya meningkat, ya. Kemudian di fase ikterik itu bilirubin serum akan meningkat, ALP meningkat, lalu enzim aminotransferase yaitu SGT, SGPT akan meningkat, kreatinin fosfokinase meningkat, kreatinin dan ureum akan meningkat. Jadi ini perlu kita lakukan untuk membantu penegakan diagnosis atau menunjang diagnosis. Nah, kemudian pemeriksaan IgG, IgM, leptospira akan meningkat ya. Kemudian pemeriksaan kultur atau isolasi dari spesimen bisa dari darah atau dari cairan cerebrospinal untuk pasien yang mengalami meningitis aseptik ya. Kemudian leptospira ini juga bisa diidentifikasi dari jaringan yang terinfeksi dengan menggunakan mikroskop lapangan gelap atau direct fluorescent ya, antibody assay, maka akan tampak. Kalau dengan mikroskop lapangan gelap itu tampak gambaran dari leptospiranya yang berbentuk spiral tadi. Ya. Ini untuk DD-nya, bisa di DD dengan malaria, ya. Kemudian bisa di DD dengan demam tifoid, denggi, maupun meningitis, hepatitis, dan glomerulonefritis. Ya. Komplikasinya yang paling sering dan berbahaya adalah meningitis aseptik. Ya, untuk komplikasi lain jarang ditemukan, namun bisa menyebabkan kematian. Lalu tata laksananya bagaimana? Karena tadi ada 2 fase, maka tata laksananya tergantung dari fasenya. Ya, kalau misalkan pasien datang pada fase anikterik, ya, maka drug of choice-nya adalah dengan ampicillin atau amoxicillin. Jadi ini pilih salah satu ya, ampicillin atau amoxicillin. Kemudian second choice-nya atau lini keduanya bisa doxycycline ya. Tapi kalau ini pada anak-anak usia di bawah 8 tahun kita tidak sarankan ya dengan doxycycline, jadi sebaiknya ampicillin atau amoxicillin. Kemudian kalau pada fase ikterik ya, kita menggunakan penicillin G, ini diberikan secara intravena ya, ampicillin intravena atau amoxicillin intravena ya, dosisnya sudah tertera. Lalu pilihan keduanya adalah eritromisin ya. Ini juga eritromisin menjadi pilihan apabila pasien alergi penisilin ya. Kemudian ini untuk pencegahan, jadi bisa diberikan doxycycline untuk orang-orang yang beresiko tinggi untuk terjadi leptospirosis ya. Kemudian selain pemberian obat profilaksis juga perlu untuk mengontrol lingkungan ya, terutama di daerah endemik ya, sehingga bisa dicegah untuk terjadi leptospirosis maupun peningkatan kasus leptospirosis. Kemudian imunisasi bisa diberikan, tetapi proteksinya tidak terlalu tinggi ya, karena serotype kumannya banyak ya. Kemudian untuk prognosisnya bagaimana? Kalau pada leptospirosis berat bisa terjadi mortalitas sekitar 10%. Ya, kematian pada leptospirosis itu disebabkan karena adanya gagal ginjal, perdarahan masif atau ARDS. Kalau pada pasien yang responsif ya dengan antibiotik yang diberikan dan mengalami perbaikan, maka fungsi hati dan ginjal akan kembali normal ya. Meskipun pada saat fase akutnya terjadi disfungsi yang berat itu kalau sudah terlewati maka bisa kembali normal ya fungsinya ya. Kemudian pada sepertiga kasus pasien yang mengalami meningitis aseptik, nah itu kadang terjadi sekuel. Jadi masih kadang-kadang berulang nyeri kepalanya secara periodik. Kemudian pasien-pasien yang mengalami uveitis leptospirosis itu mengalami penurunan visus ya dan pandangannya kabur pada beberapa pasien ya, dan pada pasien yang lain kembali normal untuk visusnya. Oke.
Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada yang mau ditanyakan untuk penyakit infeksi, topik kedua ini tadi, silakan. Mungkin belum ada, dokter. Belum ada? Oke, atau mungkin yang topik pertama tadi, barangkali tadi belum sempat nanya juga boleh, yang kurang jelas, atau mungkin terlalu cepat, silakan, boleh tanya. Mungkin dari teman-teman ada yang ditanyakan terkait infeksi 1 dan infeksi 2. Oke, kalau nggak ada, mungkin saya cukupkan sampai di sini ya. Nanti saya share materinya ya. Bisa dipelajari lebih lanjut. Boleh misal mau baca-baca referensi di luar ini boleh. Kalau ada hal yang kurang jelas bisa ditanyakan di luar forum, di luar kuliah nggak apa-apa ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Untuk absensi tadi sudah sempat diambil, Marsha? Sampun, dokter. Oh ya udah, oke. Nanti dibantu kirimkan ke Mbak Mbak Dini atau Mas Andika ya? Mas Andika, dok. Oh ya, oke. Itu ya, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih banyak, Terima Pak. kasih, dokter. Terima kasih.